Gue sebenarnya memang koleksi Gibson juga ya. Iya. Gibson, Taylor, Martin mah udah biasa Ya, nih. cuma gue nggak Gak expose enak aja. ya, enak. Ini kan wajah utamanya nih. Kalau gue kan memang udah ke sebelah tuh. Gibsonnya memang. Ya lo tahu kan udah lihat. Sombong amat. Ya, halo, balik lagi di SB Project. Kali ini gua Mamang SB sudah bersama. Ini dia Mamang Filosofi nih, dari Filosofi Gitar. Halo. Salam kenal. Nih, namanya mau ditunjukin apa kagak, Bang? Boleh. Boleh. Nama saya Chico Jericho. Oh, Chico Jericho. Owner dari Filosofi Gitar. sorry, bercanda kayak. Iya. Jadi gimana, Bang Chico? Bukan. Oh, mau bukan ya. Perkenalkan saya Ervan, saya bengkel servis gitar, Filosofi Gitar. Mungkin beberapa orang udah ada yang tahu, tapi kalau yang belum tahu, saya Ervan. Kita ini bengkel gitar, Filosofi Gitar di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, guys. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Jaksel. Dari dulu di sini. Dari dulu gue di sini. Oh, dari dulu di sini ya. Udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Emang aura Jaksel itu, Jaksel people ya. iya, Jaksel itu auranya beda. Kalau gua kan auranya timur ya kan, sukanya. Lu di mana sih timur? Timur, gua di Taman Mini gua. Kayak barbar lah kalau gua mah. Kayak tumpeng dong, Mimi. Kalau gua kan mainnya biasa di playover situ Pasar Rebo. Pasar Rebo lu Iya. kalau pacaran di situ. Nongkrong situ sambil makan buah di atas playover. Kalau di Jaksel beda. Oh, Dia gitu. kalau gua nongkrongan di playover, dia nongkrongnya di coffee shop, main. Oh, di Kemang. Kemang dia mah. Enggak level. Aku bercanda lah ya. Bercanda. Filosofi berarti udah berapa tahun lu? Gua sih total itu ngebengkel dicampur yang pas nyambi ya. Jadi gua kan ada nyambi terus ada fokus bener-bener buka bengkel kayak gini itu udah 8 tahun. Oh, 8 tahun. Berarti tadinya lu buka bengkel sebelum fokus sambil kerja tadinya. Kerja ya? gua Sambil kerja. Tapi waktu itu kan gue awal-awalnya jualan gitar second. Gue jual Nah second terus kan. tapi gue repair sendiri tuh kalau ada kendala-kendala. Nah ternyata teman-teman gue juga banyak yang nebeng minta repair juga. Jadi awal-awal tuh ya cuma yang kenal-kenal doang. Oke. Tapi makin lama makin banyak. Terus ditambah waktu itu pandemi kan. Pandemi udah gitu sebelum itu gue ngojek bro. Ojek online gue. Sama dong, gue pernah ngojek. Oh sama. Gerbek kalau gue. Berarti kita, lu Grab. Gerbek. Oh iya. Salam satu aspal berarti kita ya. Yoi. Salam satu aspal. Jakarta Raya. Jadi pas COVID tuh, awal-awal COVID tuh ngojek sepi, udah gue memutuskan untuk bengkel aja deh. Gue beraniin mempopulerkan, ya bukan mempopulerkan sih maksudnya. Yang tadinya awal gue cuma orang-orang yang tahu gue aja, tapi gue memberanikan diri, ya ini loh gue sekarang punya bengkel gitar, kayak gitu. Prosesnya pokoknya panjang lah ya. Prosesnya ya berdarah-berdarah lah. Iya, Ya intinya di awal tuh gue seminggu cuma servis satu gitar. Lu bayangin aja udah punya anak, baru punya anak satu waktu itu gue. Udah punya istri, rumah kontrak, servisan gitar cuma satu seminggu. Satu seminggu punya anak, istri ngontrak. Iya. Itu dia. Tapi itu ngontrak satu gajinya 20 juta sih waktu itu. ya? Iya. Ini dia yang gue suka nih dari Filosofi nih. Jadi dia walaupun seminggu satu 20 Sekali juta. ngerjain iya. 20 juta. Lu bayangin kan kalau 20 gitar sebulan berapa? Iya, udah kehitung lah ya. Ya enggak lah, intinya waktu itu masih sedih lah. Nah ditambah gue waktu itu berkembangnya gara-gara konten bro. Oh iya, betul. Gara-gara konten, awalnya gue nggak nyangka ketika lu ngonten tuh ternyata itu dari jadi ajang juga buat lu supaya ngiklan ternyata kan. Betul. Kayak lu suka berbagi tip and trick nih, kayak lu juga kan suka betul. masih ngebahas tip and trick itu. Ternyata orang-orang bukan malah ngerjain sendiri, malah dibawa ke sini gitarnya. Iya. Kayak gitu, wah ternyata jadi ajang iklan juga. Alhamdulillah ya intinya dari rame gue gara-gara konten kayak gitu sampai sekarang nih. Dan sekarang udah masuk berapa gitar nih dalam 1 minggu nih? Kalau Gue sekarang? kasih kuota sekarang. Oh, kota ya, jadi nggak main hajar aja gitu lah ya? Iya, soalnya satu tempatnya kecil kita. Oke. Jadi kalau antriannya terlalu banyak, gue kesian sama gitar-gitar orang yang naruhnya kayaknya jadi sembarangan gitu kan. Nggak muat, nggak keurus jadinya ya? Iya kan ada yang harganya sampai puluhan juta. Oh iya. Jadi gitu kan gak enak kan kalau kita taruh geletakan. Jadi dikasih kuota. Jadi seminggu tuh gue ngerjain cuma 20 gitar. Buset, 20 gitar seminggu anjir. Jadi Sehari- kalau target berarti sehari ya? nggak, ya tergantung kan pengerjaannya kan ada yang fast moving, ada yang cepat gitu ya. Ada yang bisa berhari-hari baru kelar. Tapi intinya dibatasin seminggu tuh cuma 20. Setelah 20, Termasuk kan gue ada just tip juga, just tip gitu. Juga nggak cuma ngurusin. servis juga kan. Iya, banyak. Jadi dicampur just tip sama yang beli-beli gitar itu gue batasin 20 gitar seminggu. Oke. Jadi kalau udah itu nggak deh, mendingan lu masuk di minggu depannya aja. Minggu depan. Iya, biar nggak terlalu numpuk gitu aja. Pengalaman lu selama nyervis gitar banyak nih. Banyak. Apa pengalaman yang menurut lu sampai sekarang terngiang-ngiang yang positifnya nih, apa nih? Ada gak?
Yang positifnya sih biasa lah ya, ketika orang kesini terus dia merasa tuh kok gitar gue jadi seenak ini kadang-kadang Iya. Gue suka sama pengerjaan lu. Terus sampai ketemu artis-artis kadang-kadang kalau lagi, atau walaupun cuma sekedar krunya yang kesini tapi gitar si artisnya udah Iya, kesini. si artisnya. Iya, oh ternyata ini gitar dia yang selama ini dipakai manggung, bisa gue Akhirnya pegang-pegang. dipegang. Jarang-jarang kan kita bisa megang-megang gitar pemain-pemain dunia aja. Pemain dunia, pemain Apa band Slash terkenal aja? Indonesia. Slash servisnya kemari kalau mau tahu. Betul, Nah, betul. Lu Itu- pernah lihat kontennya kan iya, Slash yang, kesini kan? yang pakai topi sama itu, sama jaket. Dari mancanegara juga sering Sering ya? ke Ragunan tapi bukan di Ragunan. sini. Bekasi kagak Bekasi? Bekasi Bekasi itu kan beda termasuk negara luar negeri juga, ya. iya. Iya. Gue senggol dikit Bekasi kalau gue. Lu udah kepleset dikit udah ke Bekasi. Iya, preset dikit. Ya senangnya Bekasi. gitu sih banyak. Yang paling sering gue alami ya ketika lu datang ke sini dan lu puas gitu. Oh iya, Itu yang paling gue pasti, senang. Tapi kalau yang paling yang paling berkesan ya kayak artis-artis yang udah gitu sekelas artis dan dia suka sama pekerjaan gue. Itu yang paling gue tambah senang lagi kayak gitu. Nah, itu dia. Itu pengalaman-pengalaman seneng. Nah, kalau itu kan tadi dari segi pengalaman yang positif-positif. Ada gak sih pengalaman yang negatif? Negatif banyak. Ya kayak lu kan namanya juga bergerak di bidang jasa ya. Iya. Kalau tadi ada yang puas, ada yang nggak puas. Iya, pasti. Salah satunya yang nggak puas, bang, kok settingannya gue masih nggak nyaman. Oh ternyata sampai ada yang komen gini bro, oh gitu. Apa? Ternyata lu cuma besar di sosmed doang, kerjaan lu biasa aja. Anjay, itu. Ya nggak apa-apa, kita itu jadi bahan koreksi juga kan. Iya, Oh ternyata kerjaan gue juga, soalnya gini deh, kayak restoran atau tukang cukur, sebenarnya prinsip kerja lu atau bumbu lu sama, tapi kan lidah orang beda-beda, Iya, betul. selera orang beda-beda. Gitu. Ah cukuran gue kok jadi jelek gini ya. Apalagi dia kirim gitar dari luar kota, itu kadang-kadang. Nah, gua itu dia bingung. ngeri juga ya dari luar kota Betul. kan. Takutnya dari sana mungkin gak rusak, terkoyak di ekspedisi nyampe Iya. sini hancur jadi kita yang disalahin Apalagi mungkin kalau ya. settingan itu ada rawan berubah juga Iya, kan, pasti. di perjalanan. Gua sih yang paling sedih tuh ganti gitar, gua pernah gua. Ganti gitar. Ganti gitar gua pernah. Ganti baru gitu. Ganti baru. Bagus Gua ya. beliin baru. Oh, iya, bisa. gitu Jadi ya. waktu itu kesalahannya sih bukan di kita, tapi salah satu kalau ditanya sedihnya itu, jadi ada orang beli gitar nih Iya. ke gua udah packing sebegitu rapi, biasa packing kayu aman, tapi ternyata patah. Nah, itu luar pulau apa luar kota? Toba waktu itu. Oh, ya luar pulau. Luar pulau lah, udah ke Sumatera sana. Bang, gitarnya patah. Ya udah, gue tanggung jawab lah ya. Iya. Gue tanggung jawab. Sebenarnya waktu itu ada proses klaim asuransi. Iya, cuman ya tau lah. Cuma setelah barang dihancurkan, lu cuma dapat pergantian 500.000 ternyata. Waduh. Gue bilang udahlah repot. Gue bilang kirim aja gitarnya ke sini, gitarnya kita repair. Tapi bukan berarti yang repair kita kasih ke dia. Gue gantiin lu baru. Diganti Tapi baru. kita nggak terima, nggak bisa gantiin ongkirnya. Dia bayar ongkir lagi. Iya, ya. dia bayar ongkir lagi, kita kirimin gitar baru. Padahal bukan salah di lu tapi lu yang ganti. Iya. Udah biasa. Jadi gue ganti satu gitar tuh, jadi gue punya gitar. Iya. Itu sih Gitar yang lah ya, paling- kalau gua kan kabel. Kabel. Iya. Sampai sana hancur. Lalu Gua ganti ada baru. kabel, ada hancurnya juga. Ada juga. Jadi mungkin dulu karena packing akhirnya kan gua mutusin untuk bikin beberapa layer packing gitu ya. Tadinya gua packing nggak semeriah itu. Gara-gara di ekspedisi kejadian yang gak enak akhirnya ya udah. Oke. Gue pikir kabel tuh nggak riskan packingnya, tapi tetap ada resiko juga. Tetap ada resiko. Karena kan kita juga keluar pulau, keluar kota, pastilah drama-dramanya ada lah. Banyak sih dramanya kayak gitu. Gue ngerusakin gitar orang juga udah pernah. Ngerusakin, tapi akhirnya gue jujur, yang ngerusak sih nggak parah gitu ya. Jadi misalkan gue kayak ada nyopot part tuh, terus Gak sengaja ya. nggak sengaja, ternyata bodinya kelupas sedikit. Itu ya. Kadang-kadang Memang yang ada kayak gitu ada beberapa hal yang pengerjaan kita sudah hati-hati nih. Iya, kecelakaan kerja. Tapi ya memang sudah faktor mungkin dari gitarnya atau faktor lain itu bisa jadi kesalahan pada saat proses pengerjaan ya. Ya, namanya resiko kerja kalau itu jatuhnya ke kecelakaan kerja lah hitungannya. Jadi ya tetap kita sounding ke orangnya, tapi kita repair. Tetap kita repair, tapi kita kasih tahu ya memang ini repairnya nggak bisa semulus normal kayak gitu aja. Yang sedih-sedihnya sih paling kayak gitu aja. Tapi kalau yang sampai sedih banget kayaknya paling sedih gue ganti gitar itu. Ganti doang gitar sih. paling sedih ya pokoknya. Kalau pengalaman yang menurut tuh anjir, tadi kan positif udah, negatif udah. Yang gokil menurut lu apa nih? Yang paling gokil masalah perservisan duniawi lo. Yang paling gokil apa ya? Yang paling gokil itu gini, gue punya cerita dulu orang servis. Gitarnya itu harga murah sih, 1 juta berapa gitu ya. Iya. Dia di servis, akhirnya dia keluar negeri bro. Bah. Terus siapa yang ngambil nanti? Nggak bisa dikontak. Iya kan? Nggak bisa dikontak. Gue udah ada itikat baik nih kan ya. Nih gitar kenapa nggak diambil-ambil gitu kan. Akhirnya dia balik lagi ke Indonesia.
Dia baru ngehubungin gua. Mas, mohon maaf. Sebagai tanda permintaan maaf saya, gitarnya buat Mas aja katanya. Wih, Ya udahlah, jadi gue dikasih gitar kan jadi ya. dapat gitar ya. Saya juga udah nggak di Jakarta. Jadi dia setelah dari luar negeri, tadinya di Jakarta, sekarang nggak di Jakarta. Oh, udah nggak di Jakarta lagi. Udah sekarang di Indonesia tapi tetap nggak bisa ngambil. Gue bilang kirim aja. Wah sayang akhirnya gitarnya buat Mas Ervan aja. Iya. Kira sampai dia bilang begitu, ya udah. Jadi gue jual tuh, tapi akhirnya gitarnya Dijual ya? gue jual. Gokil kan tuh, jadi dari servis. Iyalah itu jadi hal yang seru. Tapi lu butuh waktu menunggu setahun dulu. setahun anjir. Setahun tuh gitar mangkrak di bengkel gue nih, yang punya Iya. masih. Enggak, itu udah gitu kan, itu zamannya Covid ya. Iya, zaman Gua takut Covid ya. jangan-jangan yang punya udah meninggal nih. Iya. Lebih Nggak sadis. taunya dia doang. lagi keluar negeri ya kan. Kayak gitu. Itu gokil sih itu. Perihal servis, apa aja yang lu handling masalah servis gitar? Kalau kita sebenarnya sekarang menyusutkan pekerjaan nih. Oh, menyusutkan pekerjaan. Seperti? Tadinya gue tuh sampai ganti truss rod tuh gue kerjain. Oh, buset, ganti truss rod ya, bongkar fretboard. Itu kan terlalu memakan banyak waktu sama pikiran ya gue bilang Iya. ya. Karena gue kalau bekerja usahanya tuh sebaik mungkin gitu ya. Akhirnya gue bikin pekerjaan gue semakin simpel aja. Jadi gue sekarang tuh setting upgrade kalau akustik ya. Iya. Paling ya kalau patah-patah kita masih benerin. Terus kalau elektrik wiring, setting, ganti part, cuman gitu-gitu aja. Jadi yang fast moving aja sekarang gitu. Yang pas moving ya, karena memang... Refret aja gue udah nggak ngerjain Oh, sekarang. refret udah enggak ya? Iya. Karena memang itu pengerjaan kayak tadi ganti truss rod, refret itu memang butuh banyak waktu dan mood ya. Iya betul. Karena kalau misalkan waktu dan moodnya nggak kena, pasti nanti hasil juga nggak maksimal. Iya, gue juga nggak mau udah kerjanya lama, hasilnya nggak maksimal, antrian gue banyak ya kan. Alhamdulillah antrian gue banyak saat ini. Jadi gue lebih pilih yang gue sortir aja tuh. Iya. Lebih baik yang, dan itu kita kan punya grup bro. Jadi grup itu isinya bengkel servis gitar semua. Oh, iya, iya. Jadi misalkan kayak lu nih bengkel servis ya kan. Oh kalau di tempat gua nggak bisa, di Mamang bisa no, di Mamang. Gua bilang, Mamang. Oh dia bisa bang, dia nerima. Jadi kita Ngeling ya? Ngeling ya, Kita satu ada satu komunitas grup, ya, ya. ada satu grup. Komunitas. Seluruh Indonesia itu. Heeh. Jadi kalau kayak di luar kota nih dari Sulawesi mau kirim ke Jakarta sayang, di Sayang, Sulawesi ya. ada. Di Sulawesi Nih, ada, Kita ya kan? kasih tahu kayak gitu. Cuman biasanya orang-orang itu bukan masalah jauh atau dekatnya, bang. Tapi masalah siapa yang ngerjain gitar dia itu Kadang sebenarnya. itu salah satu beban buat di sini pribadi ya. Kita itu mungkin besar karena konten ya. Gue takutnya nggak sesuai ekspektasi. Padahal ada bengkel yang kualitasnya lebih bagus dari sini, tapi bedanya dia nggak ngonten aja. Jadi orang nggak tahu kayak gitu. Sebenarnya makanya gue kasih ada info-info di grup kayak gitu, di grup bengkel gitar itu. Ini ada nih, cuma bedanya dia nggak aktif aja di sosmed. Tapi hasil pengerjaannya lebih bagus daripada kita. Iya betul, itu juga memang jadi satu beban juga sih, karena gue di dalam perkabelan juga gitu. Oh gitu. Gue bilang waktu itu ada klien dia pengen minta kabel buat studio, bahwa dia tuh di daerah Medan kalau nggak salah. Gue bilang nanti gue cari relasi gue di orang Medan gitu. Enggak bang, gue maunya sama lu aja gitu. Iya. Ya, itu kan jadi beban ya, walaupun sebenarnya kita bisa ngerjain nih, kita udah kebaca nih lu mau ngerjain apa di tempat gue. Udah pasti bisa sih gue sebenarnya. Teman kan lu apa nggak sayang ongkir, Sayang waktu, pasti, tenaga. sayang waktu. Karena kan ya itu dia, kalau udah maunya sama kita agak susah gitu nolaknya. Dan pada akhirnya pun waktu itu gue tolak karena takutnya nggak sesuai harapan dia. Karena kan kalau ngerjain studio itu kan memang harus benar-benar hati-hati, kayak ukurnya harus presisi, gue harus fitting dulu di sana, nah gitulah. Jadi lo kalau kayak gitu kayak virtual aja ya, nanti pengaplikasinya biar dia aja sendiri gitu ya. Iya, kalau ada pesanan-pesanan. resiko juga kayak gitu kan. Resiko juga, karena kan kalau masalah perkabelan memang bener-bener, misalkan buat set studio ya udah itu harus gue yang install, nggak bisa orang lain. Berarti masalah pergitaran itu banyak sekali komplikasinya ya. Gitar itu, gue pernah baca-baca gitar itu kan alat paling populer, alat musik paling populer. Udah gitu alat musik yang pendukungnya tuh pirantinya yang paling banyak ternyata. Mulai dari efeknya lu tahu sendiri, efek berapa macam ya kan. Efeknya macam-macam ya kan. Pokoknya itu ya intinya kalau lu berkecimpung di dunia gitar sebenarnya pendukungnya, entah lu mau jadi orang yang jualan atau lu mau jadi orang yang servis atau lu mau jadi orang yang maintenance atau pemain, itu sebenarnya cakupannya jadi luas banget. Banyak banget memang. Gue juga suka pesen gini juga Mang sama yang suka nonton kalau gue diwawancara. Lu kalau punya skill gitu ya, lu jadi orang yang menekuni skill apapun itu, lu berdikari kayak gini, apalagi kayak bengkel gitar itu kan job yang belum banyak orang geluti gitu. Iya. Kalau lu punya interest sama pekerjaan yang kayak gini-gini, menurut gue sih itu salah satu yang wajib lu perhitungkan gitu. Iya.
Karena jujur aja gue kayak gini nih, selama gue kerja ya mulai dari gue lulus, gue kan nggak kuliah ya, dari lulus STM sampai sekarang, menurut gue karir yang paling enak ya ini. Di gitar ya, Ya di dunia perbengkelan gitar ini. pergitaran ya. Iya. Jadi walaupun kalau kita ngomong gitar, siapapun yang bergelut di gitar, entah itu pemain, tukang servisnya, Iya. pedagangnya, ya semuanya juga kebagian banyak juga, ya kan? Betul. Pemain banyak alat, ya kan? Bengkel banyak yang masuk, penjual banyak yang jual gitu kan. Ya gitulah memang, karena memang tadi seperti Bang Erpan bilang, gitar itu luas, Luas, ya kan, luas. banyak banget. Paling populer, alat musik paling populer. Dulu sih gue sempat banyak yang meragukan juga ya, apalagi anak bini gue, keluarga gue, lu ngapain kerja bengkel gitar? Emang ada apa orang servis gitar ya? Iya. Awal-awal Iya. ya, karena kan memang orang-orang masih awam Masih awam. emang gitar bisa diservis ya, emang gitar bisa, nggak usah orang dulu ya. Banyak anak-anak muda yang baru beli gitar, bang ternyata gitar itu bisa disetting ya. Iya. Kayak gitu. Jadi ya kenapa kita bisa gede di konten, karena kita ngasih tahu itu juga sih. Ngasih tahu edukasi tentang gitar tuh bisa di repair loh, bisa di setting loh, bisa di ini loh, kayak gitu. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Perihal konten yang kemarin viral tuh. Yang apa tuh? Yang masalah netizen kayak agak gimana gitu sama lo, itu gimana tuh? Ya kalau gue sih sekarang gue pernah dibilangin sama konten kreator besar, gue suka ngobrol-ngobrol juga kan sama mereka. Gue dibilangin, lu itu hitungannya sudah bukan bengkel gitar yang kebetulan bikin konten, tapi lu juga dihitung sebagai konten kreator. Iya. Ya namanya konten kreator udah pasti hubungannya sama penonton, netizen segala Iya. macam. Nanti lu akan ketemu orang-orang yang nggak cuma pro sama lu, tapi kontra. Iya pasti. Ya termasuk itu. Tapi gue ngejikapinnya justru itu bahan gue buat bikin konten lagi kalau gue gitu sih. Itu iya. Jadi ada celah ya. Walaupun Dari gue baper juga sih. Baper juga lo sebenarnya. Baper gue anjir, kayak bangsat juga nih komen-komen kayak gini ya kan. Tapi Gua udah seru sih kayak gitu. Soalnya jadi ciri khas gitu sebenarnya, filosofi gitar itu ciri khasnya tuh di situ sebenarnya. Iya. Bukan masalah Bang Irfan sekarang jadi sombong nih gitu. Padahal itu memang ciri khasnya dia gitu. Sebenarnya kalau buat orang-orang yang menyikapi, ini itu kita tuh konteksnya konten. Sebenarnya real life-nya nggak seperti itu. Ya itu buat netizen yang mungkin yang masih kontra Ya sama artinya Bang lu Irfan ya. nggak akan memuaskan semua orang gitu aja sih. Iya, Ya, betul. disadarkan gitu aja. Sekarang kan lu tuh kalau udah dihitung konten kreator, lu kalau bikin konten kan nyari gimana supaya view lu bagus, Iya. insight lu bagus kan gitu. Heeh. Sekarang nih apa nih yang paling banyak orang suka? Kan gua kan lebih banyak ngejokes kan sekarang kan. Iya. Bikin konten-konten receh dibanding gua tetap bikin tip and trick di Iya di YouTube. Iya, konten. Tapi kalau di YouTube ya. IG atau di TikTok ya gue cuman yang receh-receh gitu aja. Cuma mungkin orang-orang yang baru tahu aja, yang baru. Iya, mungkin yang baru follow atau baru ya sekedar scroll gitu lah ya, sosmednya filosofi gitar. Anjir nih orang sombong banget ya, timbang anjir gitu. Enggak, gue takutnya acting gue terlalu natural, bro. Bisa jadi gue ntar direkrut sama manajemen artis. Gue takutnya. Padahal gue pas lihat semua konten dia, pas dia anjir, mana Gibson gue yang 80 juta, anjir. Kena juga kampret. Di situ sebenarnya punchline-nya menurut gue sih. Itu mah lucu-lucuan aja ya. Seru-seruan. Nah, itu bukan serius pokoknya. Konten itu adalah konsep dari konten. Iya, intinya kalau Bang Erpan begitu, itu bukan masalah serius, Ya, tapi walaupun gue sebenarnya memang koleksi Gibson juga ya. iya. Gibson Taylor Martin mah udah biasa Ya, nih. cuma gue nggak Nggak expose aja. Nah, ini kan wajah utamanya nih. Kalau gue kan memang udah ke sebelah tuh. Gibsonnya memang. Ya lo tahu kan, udah lihat kan yang Iya. punya orang kan gitu kan. Tapi gimana Taylor yang tanam besi ya? Thailand sih banyak tuh di OLX kan kita sering jumpai kan. Di Shopee apa lagi banyak. Iya, seru banget ya. Jadi mungkin segini aja. Seru juga gue ngobrol sama Bang Erpan dan Siap. ya sukses terus lah buat filosofi kasih. gitar. Semoga bisa Sukses makin juga nih besar, buat ya. SB Custom Shop, kabel-kabel keren Iya. karya anak bangsa. Thank you Bang Erpan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di Siap. tempat gua. Terima kasih. Bye. Bye.